Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Update Sen. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang soal pretest PBG dengan kompetensi pedagogik, yaitu melanjutkan soal yang sebelumnya. Sebelum kita lanjutkan ke soalnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah mensupport channel ini dengan cara mengklik like dan juga subscribe-nya. Semoga channel ini terus memberikan manfaat bagi para guru untuk tes PPG yaitu 2022. Kemudian kita lanjutkan untuk pembahasannya pada soal pedagogiknya. Untuk semua jenjang, yaitu bisa SD, kemudian SMP, bisa SMA juga. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 21. Untuk memperoleh penilaian hasil belajar yang baik meliputi aspek. Nah, ini sudah para guru itu sudah luar kepala bahwa dalam aspek pembelajaran yang baik harus meliputi kognitif, psikomotor, dan juga afektif. Yaitu jawabannya untuk yang nomor 21 itu adalah yang D. Kemudian untuk soal yang nomor 22. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara yang A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. Yang B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat menyeluruh saat pembelajaran berlangsung. Kemudian untuk yang C, guru mewawancari tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. Kemudian untuk yang D, guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Untuk refleksi yang paling benar ini adalah guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Sehingga jawabannya untuk yang nomor 22 itu adalah yang D. Selanjutnya itu adalah nomor soal 23. Penilaian proses secara kesinambungan oleh guru dapat dilakukan dengan cara proses pada kesinambungan, yaitu dengan cara memberikan pretest maupun posttest secara tertulis setiap kali proses pembelajaran itu berlangsung. Maka tinggal kita cari aja yang ada pretest dan protesnya, yaitu jawaban untuk yang nomor 23 itu adalah yang B. Selanjutnya yaitu adalah soal nomor 24. Penilaian merupakan salah satu proses penting dalam penilaian. Prinsip-prinsip penilaian yang harus dipedomi adalah penilaian harus dilaksanakan secara yang pertama itu adalah harus sahih atau valid. Kemudian adil, kemudian ada objektif. Nah, tinggal kita cari saja bahasanya dalam pilihan yang di sini. Yang A sahih, valid atau valid, adil, terbuka, bermakna menyeluruh, terpadu, berkesinambungan, objektif, efisien, dan efektif, sistematis, akuntabel. Yang B terbuka, bermakna adil, sahih, atau valid, efisien, dan efektif, menyeluruh, terpadu, akuntabel, menggunakan acuan norma. Yang C sahih atau valid, adil, terbuka, bermakna objektif, dan efisien, berkesinambungan, terpadu, menyeluruh. Yang D terbuka, adil, bermakna, menyeluruh, objektif, efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, adil. Yang E sahih, adil, objektif, terbuka, bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, sistematis, menggunakan acuan kriteria akuntabel. Nah, untuk pilihan jawaban yang di sini semuanya itu adalah hampir mirip. Tapi cari kita yang lengkap, yang sesuai, yaitu pilihannya adalah harus valid, adil, kemudian objektif, terbuka, bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, ada sistematisnya juga. Jadi terarah, langkah-langkahnya itu terarah. Maka kita cari, nah jawabannya itu adalah yang E,
Kemudian harus ada juga menggunakan acuan kriteria akuntabel. Sehingga jawaban yang paling pas untuk 24 itu adalah yang E. Selanjutnya 26. Sebelum merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, yang A, menentukan alat, bahan, sumber belajar yang digunakan. Yang B, menyusun kriteria penilaian lembar pengamatan, contoh soal teknik pensekoran. Kemudian yang C, mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Yang D, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Untuk yang E, menentukan SK, KD, indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. Untuk tujuan dalam pembelajaran, jadi merumuskan tujuan dalam pembelajaran, yaitu harus ada. Yang pertama, menyusun kriteria penilaiannya. Kemudian ada lembar pengamatan, contoh soal dan teknik pensekoran. Sehingga jawabannya itu adalah yang B untuk 26. 27. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan adalah yang A, alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang B, SKKD indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. Alat dan bahan sumber belajar yang digunakan, yang D, kriteria penilaian lembar pengamatan, contoh soal, teknik pensekoran, identifikasi materi, yang E, berdasarkan materi pokok pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Untuk yang nomor 27. Nah, dalam merumuskan tujuan, kalau yang 26 tadi adalah sebelum merumuskan tujuan. Jadi dalam merumuskan tujuan ini sudah dalam pelaksanaannya. Maka yang perlu dipertimbangkan itu adalah SK, kemudian KD, jadi SKKD dan indikator yang akan digunakan. Sehingga jawabannya untuk yang nomor 27 itu adalah yang B. Jadi bedanya soal yang nomor 26 itu adalah sebelum merumuskan tujuan pembelajaran. Berarti harus menyusun kriteria penilaian dulu dan lembar pengamatan, contoh soal dan teknik pensekoran. Kemudian untuk yang nomor 27 ini adalah dalam merumuskan. Jadi sudah merumuskan tujuannya pembelajaran itu arahnya kemana. Kalau yang 26 itu masih dalam proses sebelum merumuskan. Jadi sebelum merumuskan. Nah, itu bedanya 26 dengan 27 ya. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu untuk soal yang selanjutnya itu adalah nomor 28. Sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi adalah yang pertama standar kompetensi, kompetensi dasar mata pelajaran, kompetensi standar kompetensi lulusan. Pertanyaan yang 28 itu adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Jadi ada kata kuncinya dalam mata pelajaran tertentu. Sehingga kompetensi dasar pada mata pelajaran itu sendiri yang menyusun indikator kompetensinya. Sehingga jawabannya itu untuk 28 itu adalah yang C. Selanjutnya 29. Kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan atau semester untuk mata pelajaran tertentu. Kualifikasi kemampuan minimal peserta didik. Nah, berarti kita cari kompetensinya, yaitu lebih pada kompetensi dasar. Sehingga jawabannya untuk 29 itu adalah yang B.
Selanjutnya, soal 30. Dalam mengembangkan penilaian, hendaknya memperhatikan prinsip berikut kecuali. Jadi yang bukan ya. A. Memandang penilaian dan kegiatan pembelajaran secara terpadu sehingga penilaian berjalan bersama dengan proses pembelajaran. Betul, mengembangkan tugas penilaian yang bermakna terkait langsung dengan kehidupan nyata. Juga betul, mengembangkan berbagai strategi yang mendorong dan memperkuat penilaian sebagai cermin diri. Nah, ini juga betul. Yang D. Melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pembelajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar. Ini juga betul. Kemudian yang E, melakukan penilaian kelas secara acak terhadap SK dan KD. Nah, ini yang kurang pas karena yang ditanya kecuali. Jadi kita tidak boleh melakukan penilaian secara acak terhadap KD, SK, KD. Jadi jawabannya itu adalah yang E untuk nomor 30. Selanjutnya nomor 31. Menerapkan suatu prinsip, applying a principle, membuat model, mengevaluasi, merencanakan, planning, hitungkan atau meramalkan kemungkinan, meramalkan, menduga atau mengemukakan pendapat, mengambil kesimpulan, termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikir. Untuk soal yang nomor 31, itu adalah tingkat berpikir secara mengevaluasi atau penerapan. Maka jawabannya tinggal kita cari aja yang ada mengevaluasi atau penerapan dan mengevaluasi. Sehingga jawabannya itu adalah yang C untuk nomor 31. Selanjutnya soal yang nomor 32. Dalam mengembangkan indikator hendaknya dalam mengembangkan indikator. Yang A. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi. B. Adanya keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang C. Adanya keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Yang D. Sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Yang E. Memperhatikan rujukan, objek, dan atau alat atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, dalam mengembangkan indikator kita cari aja yang lengkap di sini, yaitu adalah yang sesuai. Jawabannya itu adalah yang D, yaitu sesuai dengan karakteristik peserta didiknya, kemudian mata pelajarannya, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Sehingga jawabannya untuk 32 itu adalah yang D. Selanjutnya nomor 33. Mensintesiskan, mengelompokkan, menjelaskan, mengorganisasikan, meneliti, melakukan eksperimen, membuat analog, mengurutkan, termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikir, yaitu pada proses atau memproses. Sehingga jawabannya itu adalah yang B. Selanjutnya kita ke nomor 34 Bapak Ibu.
Dalam menentukan materi pokok, hendaknya mencakup sebagai berikut. Yang A. Berisikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang harus dipelajari siswa dalam rangka menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ini sudah sesuai. Coba kita cek yang B. Berisi garis besar model, pendekatan, strategi, metode, atau teknik pembelajaran yang digunakan untuk memungkinkan siswa aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, termotivasi, menaruh minat, tertantang untuk memenuhi sendiri pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang harus dikuasai. Berisi bagaimana proses dan hasil belajar akan dievaluasi atau dinilai. Berisi alokasi waktu yang diperlukan untuk mempelajari setiap standar kompetensi. Yang E berisi bahan rujukan dan sumber belajar lainnya. Nah, pada soal nomor 34 ini yaitu adalah menentukan materi pokok. Materi pokok yang sesuai itu adalah yang A. Berisikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang harus dipelajari siswa dalam rangka menguasai. Nah, ketujuannya yang di sini yaitu menguasai SKKD-nya. Jadi standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Sehingga jawabannya itu adalah yang A untuk soal nomor 34. Selanjutnya yaitu adalah soal 35. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, SKKD hendaknya mempertimbangkan berikut ini kecuali potensi peserta didik, betul, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik juga betul, kebermanfaatan bagi pendidik atau guru. Nah, ini kok jadi bermanfaat ke guru pemanfaatan. Nah, ini adalah mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian SKKD. Nah, ini yang kecuali berarti yang C. SKKD tujuannya untuk siswa, bukan untuk pendidik atau guru. Nah, sehingga jawabannya itu adalah yang C untuk 35. Kemudian untuk soal 36. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan, beragam, dan terpadu. Yang E. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Jadi ada kata lingkungan. Karena di situ ada berakhlak mulia, sehat, dan juga cakap, kreatif, mandiri. Nah, sehingga jawabannya itu yang paling pas untuk 36 itu adalah yang E. Selanjutnya 37. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum.
yaitu relevan dengan kebutuhan kehidupan. Nah, itu yang sesuai. Karena di situ adalah dalam dunia kemasyarakatan. Jadi kehidupan kemasyarakatan dunia usaha. Jadi harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Sehingga jawabannya untuk yang 37 itu adalah yang B. Selanjutnya 38. Dalam menentukan tujuan khusus pembelajaran hendaknya memperhatikan berikut ini, kecuali yang A. Tujuan khusus pembelajaran objektif yang relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, yang ditanyakan itu yang kecuali ya, berarti ini betul. Nah, tinggal kita cari yang bukan, karena yang tanya kecuali. Tujuan khusus pembelajaran berisikan perumusan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dikuasai siswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, ini juga betul. Tujuan khusus pembelajaran bisa menyangkut aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Nah, ini juga betul. Yang D. Dalam merumuskan tujuan khusus pembelajaran perlu digunakan kata-kata yang operasional, yaitu kata-kata yang teramati dan terukur. Nah, ini yang bukan, karena yang ditanya itu menentukan tujuan khusus pembelajaran. Kalau yang E, menentukan rincian materi, fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sehingga untuk jawabannya yang nomor 38 itu adalah yang D. Kita lanjut ke 39. Merumuskan tujuan pembelajaran dilakukan. Jadi merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu setelah menentukan SKKD dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah tersusun. Nah, ini sudah sesuai, jadi jawabannya itu adalah yang A. Jadi kita merumuskan tujuan pembelajaran itu setelah menentukan SKKD-nya dulu dan indikator yang akan digunakan. Nah, ini sudah jawabannya yang 39 itu adalah yang A. Selanjutnya nomor 40. Dalam menentukan rencana implementasi kegiatan pembelajaran, perlu memperhatikan hal berikut kecuali, berarti yang bukan ya. Tentukan model pendekatan strategi, metode, teknik pembelajaran yang memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini adalah betul. Strategi yang dipilih hendaknya menantang, memotivasi, mendorong minat siswa untuk secara mandiri menemukan sendiri pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai. Nah, ini juga betul. Beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan antara lain pembelajaran kontekstual, konstruktif, pembelajaran pemecahan masalah, pembelajaran individual, pembelajaran kooperatif, metode proyek, penugasan, dan seterusnya. Ini juga betul, karena yang ditanya dalam soal itu adalah yang kecuali. Yang D, menentukan rincian materi, fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Yang E, tentukan rencana kegiatan yang perlu dilakukan guru, menyiapkan motivasi dan menarik perhatian siswa, menyajikan materi pelajaran baik secara suksesif maupun simultan, menggunakan berbagai media dan metode dengan menerapkan prinsip perulangan, menguasai, memberikan umpan balik, memberikan tes, dan menentukan tindak lanjut. Nah, ini juga sudah sesuai. Berarti kita cari aja yang paling mendekati tidak sesuai. Nah, yaitu yang D, menentukan rincian materi, fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dengan rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi semua jawabannya itu hampir sama. Jadi hampir betul. Karena yang ditanya adalah kecuali, berarti kita cari aja yang ini. Jadi jawabannya untuk yang 40 itu adalah yang D. Nah, sekian untuk pembahasan soalnya pada video kali ini.
Apabila Bapak Ibu berkenan untuk tetap mensupport channel Update Zen, bisa klik like dan juga subscribe-nya. Semoga channel ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu atau bagi semuanya yang membutuhkan informasi tentang soal-soal kompetensi pedagogik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik atau saran bisa komen di bawah video. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pagi untuk masa depan yang lebih baik.